Nasinya juga digoreng satu. Yang matanya gimana tadi? Katanya Yang kita nonton juga tadi. nggak jadi. Pokoknya nasi gepreknya dua. Ya. Nah, jadi membangun aset tuh gitu. Ibu kan kerja, dapat duit untuk memenuhi kebutuhan, ya toh? Nah, ketika ibu nggak kerja, kan nggak dapat duit, tapi kebutuhan jalan terus. Nah, makanya di sini yang dilupakan orang adalah bagaimana cara membangun aset. Bangun aset tuh gini bu, kayak kontrakan gitu loh, kos-kosan itu kan bangun aset. Sedangkan modalnya kan besar, ya enggak? Tapi kalau PNS mending ya, PNS ya, dia ada pensiunnya. Kenapa orang pada berebutan masuk PNS? Karena ada masa pensiun gitu loh. Nah, buat mereka yang bukan PNS itu caranya gimana? Sedangkan yang PNS itu kan pensiun itu usianya berapa? 60. Ya kan 60 tahun itu ya bingung juga sih ya. Udah seusia itu meskipun dapat uang tapi kan uangnya juga bukan menyepelekan kan ya, enggak ya, enggak seberapa ya. Nah, ini kita menawarkan sebuah peluang di mana ibu bisa membangun aset dengan modal yang kecil. Ya, kalau modalnya besar kan kayak franchise, Indomaret, Alfamart itu gampang, tapi kan dia terbentur kembali dengan modal. Sama ketika kita membangun kontrakan atau kos-kosan, kan tuh masalah di modal. Nah, di sini saya menawarkan ke ibu dan bapak dengan modal yang sangat terjangkau, gitu ya. Nah, ini saya punya lembarnya dulu ya. Ini lembarnya. Ini membangun aset dengan Miraculous. Mungkin ibu pernah dengar ya Miraculous ya? Iya, di mana-mana ada itu kan. Nah, mungkin ibu tahu bahwa Miraculous itu mampu membangun aset, paham nggak bu? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, ini sebentar ya, kakak ceritain sebentar ya. Cuma sedikit kok. Nah, modalnya nggak besar bu, hanya 50.000. Ya nggak? Ibu menjadi mitra usaha, ya itu hanya 50.000. Kemudian ibu bisa pilih 3 paket. Paket yang pertama, ibu bisa pilih 1 dus 400.000. Nah, produk kita itu ada 2 bu, produk perawatan kulit atau kesehatan. Monggo ibu pilih yang mana ya. Kemudian yang kedua, ibu dapat 4 dus, jadi modalnya 1.600.000. Yang ketiga, ibu 2.400.000 dapat 6 dus, gitu ya. Nah, penghasilannya juga beda-beda. Ya kan modal sedikit ya penghasilannya kurang lebih 7 juta ya per bulan potensinya. Yang ini 21 juta, yang ini 50 juta. Dan kira-kira ibu kalau nyari potensi penghasilan yang besar apa yang kecil bu? Yang besar lah. Besar, ini ya berarti 50 juta ya. Ya. Nah, kemudian yang ditawarkan komisinya ini ada beberapa macam. Yang pertama namanya komisi penjualan langsung. Nah, ibu kalau sudah member, ibu kan beli lagi 400.000 ya. Ini kita harga jualnya 450.000. Jadi ibu ada keuntungan langsung 50.000. Kalau ibu senang jualan ya bu? Ya senang juga. Senang ya, senang jualan ya, berarti cocok nih bu ya. Ini ibu bisa dapat keuntungan langsung, gitu ya. Tapi kalau konsep membangun aset, kan? Nah ini ibu bisa membangun jaringan. Nah di sini ada komisinya ada 2 nih, plan A dan plan B. Plan A ada 3 komisi, sponsor, pasangan dan generasi. Sponsor 50, pasangan 20, generasi 2000. Kemudian caranya gimana dapetin ini? Caranya ya ini ibu ngajak minimal 2, punya 2 teman nggak? Ya ada. Ada ya, minimal 2, itu ngajak 1 dapat 50.000, ngajak 2 dapat 50.000, dan ini kiri dan kanan berpasangan ibu dapat 20.000. Jadi totalnya kalau ngajak 2 ini ibu dapat 120.000. Gitu ya. Nah kemudian tugas ibu membantu mereka untuk masing-masing dapat 2. Gitu ya. Nah seperti ini. Caranya gimana? Nah nanti ya kita jelasin juga seperti ini. Jadi ya, jadi ibu punya temen nanti tak jelasin. Nanti caranya kita jelasin di akhir ya, boleh ya? Ya. Nah ini mereka kan masing-masing ngajak 2, ini juga sama terusnya, ini bisa berpasangan terus bu. Gitu ya. Jadi bonus pasangan ini dihitung tiap hari. Tiap hari ibu dapat berapa pasang? Kalau sepasang kali 20.000, 20.000. Kalau 2 pasang 40.000. Kalau 10 pasang kali 20.000, 200.000 itu tiap hari. Misalnya Senin ibu dapat 5 pasang, Selasa 10 pasang, Rebo 3 pasang. Itu diakumulasi, nanti hari Senin dibayarkan. Gitu ya. Nah, tapi ada dibatasi, per harinya maksimal dibayarkan hanya 12 pasang. 240.000. Kalau misalnya di sini lebih besar duluan, itu gimana kondisinya? Nggak masalah. Ini nunggu dipasangkan.
Ya nggak? Kan bisa ya kondisinya ini lebih kenceng gitu ya. Ya, Nah, yang kecil aduh. ya ibu tinggal ini aja. Itu beberapa terpasangkan tuh beberapa pasangkan ya, menunggu. Jadi nggak hangus gitu ya. Gitu. Nah kemudian ini kan terbatas tuh ya penghasilan ibu. Ya meskipun kalau ibunya yang ini maksimal hanya segini bulanannya. Ini dari plan A-nya doang. 240 kali 30 itu. Iya. Oh, Maksimal kan hanya 7 jutaan, terbatas gitu. iya. Ya enggak. Kalau ibu ini ibu punya 3 toko. Dengan 3 toko 240 kali 3 kali 7. Kali Kali 30. Nah, 240 kali 3 kali 30. kali 30 Nah, sampai ini. 600. Ya kan? Kalau yang ini bu punya 7 toko, meskipun dapatnya cuma 6 bu. 7 toko bu. Ya kan? 7 toko itu artinya 240 kali 7 kali 30 totalnya ini. Ya kan terbatas. Nah kita ada plan B. Walaupun mandus tetapnya 7 toko ya. Iya, ini keunggulannya itu ya. Iya, iya. Itu tapi tak jelasin di akhir. Nah ini plan B, ini hebatnya di sini bu. Ini potensi penghasilan tidak terbatas. Ya. Nah di sini ada komisi viral. Komisi viral itu kalau ibu beli lagi, ya ibu dapat cashback 36.000. Nah ini komisi viral ini sampai 10 kedalaman. Memang per generasinya hanya 2.400, tapi 10 ini besar sekali. Gitu ya. Kemudian ada peringkat juga jenjang karir dari mulai yang terendah leader sampai tertinggi director. Kalau leader ibu dapat tambahan 15.000. Nah, kalau leader dapat tambahan, kalau ibu director dapat tambahan berdusnya di luar yang plan A. Kemudian ada juga ini namanya komisi kepemimpinan 3% dari total omset ibu. Kemudian komisi sharing omset itu omset perusahaan bu, bukan keuntungan perusahaan loh yang dibagikan. Sharing omset perusahaan. Iya, ya, berbagi omset ya. Iya, 2% dari total omset perusahaan. Kemudian ada juga komisi jalan-jalan, terus seminar di luar negeri. Ya kan? Nah ini 3 bulan sekali, tahun 4 kali. Gitu. Yang terhebat ini bu, komisi KLM Pak. Gitu. Peringkat apa itu Pak? Ini minimal ibu peringkat eksekutif. Tapi kalau jalan-jalan, ibu nggak perlu eksekutif, ibu cukup peringkat yang ketiga aja. Itu, ya kan? Nah, kemudian bu, ini konsep dapat uang, tapi kan cara jalaninnya. Nah, ya caranya gimana? Nah, ini kita ada 7 langkah persatu income. Ini bukan uji coba, tapi memang sudah terbukti. Gitu. Karena sederhana banget. Nah, contohnya yang pertama, ibu punya impian nggak? Nah, tapi ibu udah bisa itu. Langkah kedua, ibu punya daftar nama nggak? Di handphone ada daftar nama? Ya, ada. Nah, itu udah bisa jalan nih. Langkah ketiga, buat janji temu. Bisa nggak ibu? WA teman ibu, gitu, telepon. Halo, ngopi bareng yuk, bisa nggak gitu? Ya bisa, cuman kan kita nggak biasa Pak. Nah, janji temu aja. Oh gitu. Nah, bisa nggak bikin janji temu doang? Iya bisa. Nah, bisa, gampang. Artinya langkahnya juga bukan langkah yang rumit-rumit. Kalau bikin janji temu kan nggak rumit juga, daftar nama nggak rumit. Yang ketiga, presentasi. Ya kan? Nah, presentasi seperti ini aja, kan ada lembarnya. Ibu nggak perlu ngapalin, baca aja. Oh iya. Gitu kan? Kalau ibu masih bingung, nanti saya bantu. 3 kali lihat saya hafal kali. Ya kan? Karena ibu ada kertasnya ini. Jadi ya. Kemudian yang kelima, follow up itu tindak lanjut, ditanya minat apa orang. Kalau minat bagus, nggak minat nggak apa-apa tuh, namanya kita nawarin peluang. Saya saat ini ke ibu kan gitu ya. Kemudian yang keenam, pemakai 100%. Ya kan, ya supaya kita merasakan produknya keren lah, 100% itu artinya harus full minumnya Mirabus gitu? ya enggak juga, yang penting itu merasakan Oh. gitu ya, artinya bukan cuma sekedar kan enggak ya. Nah itu pemakai 100%, jadi benar-benar menggunakan produk ya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan alat bantu seperti apa? Nah ini contohnya, ini alat bantu gitu ya. Nanti kita ada mirco voice dan lain sebagainya ya, tapi ini langkah-langkah sederhana yang semua orang bisa lakukan gitu ya. Nah ini peluang yang ditawarkan, menurut ibu gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Di langkah kerjanya ini loh
Pak, kalau bagi orang baru ya kita itu Kesulitannya di mana? kayak bikin impian ini maksudnya gimana ini ya? Impiannya kayak kita kayak anak kecil gitu ya sebenarnya ya. Saya juga bingung di awalnya kok suruh bikin impian tuh gini Bu sebenarnya. Nah, semua kita punya impian sebenarnya. Ya kata ibu nih, Bu, apakah ibu sudah puas dengan penghasilan ibu saat ini? Ya belum lah, namanya orang hidup kebutuhannya kan tambah terus. Nah, kebutuhan itu kan sebenarnya sesuatu yang kita impikan. Ada nggak kebutuhan ibu yang diidam-idamkan gitu? Misalnya contohnya rumah, mobil, ya kan biaya sekolah anak. Ada nggak yang diimpikan? Ya, Ada. Nah itu semacam itu. Kebutuhan sih sebenarnya. Kebutuhan yang kita idam-idamkan supaya ya kita pantas lah, layak lah gitu. Dan kita juga pengen ya jadi ya layak lah menyekolahkan anak yang layak, memiliki kendaraan yang layak, rumah yang layak, itu impian. terus pakai daftar nama itu Ya orang-orang ibu kenal aja, kayak di handphone ibu kan banyak ya. Nah, ya kita kan nggak tahu juga ya mereka minat apa enggak kalau nggak ditawarin. berarti intinya harus ditawarin dulu ya. Iya tanya aja masih butuh duit enggak gitu. Kalau butuh saya punya peluang bangun aset. Sampai udah punya aset belum? Kalau belum ya ini Aset saya anak-anak apa? nah itu anak-anak kan butuh biaya kan. Ya. Terus nanti presentasi yang presentasi apa? Nah untuk awal-awal nanti saya bantu. Ibu saya bantu lah, jangan khawatir ya. 2-3 kali apa saya kan ada alat Bisa bantuin. ketemu, didampingi ya. Tak dampingi. Ibu misalnya gini, nih kita ngopi-ngopi yuk di rumah saya yuk. Nih ada peluang bagaimana cara bangun aset. Dan kita untuk bikin kontrakan nggak mampu ya, duitnya besar sekali. Ini ada yang murah loh cara bangun aset. Itu aja. Nanti ditentukan waktunya. Nanti tak kasih tahu ruangnya saya kapan. Dan nanti kita ketemu. Terus itu ada tulisan offline online itu apa maksudnya Pak? Nah jadi gini Bu, Dijelasin juga itu. iya. Oh dia nanya, Oh kalau nggak nanya berarti nggak usah bisa. dijelasin. Oh dia nanya kan nih, maksudnya offline nih. Offline nih ada ini HS itu home sharing Bu. Ya kan, ini pertemuan offline ini alat bantu juga. Nah ini kalau sendirian kan repot juga. Kayak saya kan misalnya ibu masih sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau grup ibu udah besar kan kita harus bikin kumpulan. Nah ini namanya home sharing di rumah nih Bu. Ini kita ada miracle seminar, ini kita ada pelatihannya, miracle starter. Bagaimana cara memulai keajaiban dengan benar. Yang ketiga ini miracle dream, ini pertemuan besar. Ya. Kemudian yang online ada namanya miracle zoom dan lain-lain. Ada juga ngemil dan lain-lain. Nanti tak share aja ke ibu. Ya, kalau miracle zoom itu berapa jadwalnya, berapa minggu sekali? 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nanti yang bicara pun yang sudah sukses. Ya. Nah, semua ini yang saya jelasin. Ini nantinya kalau saya kan bukan apa-apa ya. Artinya saya juga belum belajar Bu. Ya. Nah, jangan lihat saya belum sukses. Nah, saya secara khusus mengundang ibu nih di hari Minggu tanggal 23 di kafe High Club. Nanti ada orang yang sudah sukses, yang sudah berhasil akan menjelaskan. Nah, saya secara khusus lah mengundang ibu. Nanti kalau bisa ibu datang jangan sendiri ya. Kalau ada bapak ya ajak bapak, kalau ada temen nggak apa-apa. Nah, bertiga berempat kan supaya nanti bisa saling apa ya diskusi lah. Apakah peluang ini cocok apa enggak? Kalau ibu sendiri kan bingung diskusi sama siapa. Tapi kalau ngajak bapak kan bisa diskusi kecil. Langsung ya, langsung ya. Kalau misalkan ternyata nanti yang menyampaikan kita sendiri, edifikasinya juga saya kasih contoh. Ibu cerita bukti. Nah, nanti di sana akan lebih jelas lagi. Yang 2-3 itu akan dijelaskan lebih detail lagi masalah produksi masalah ini. Nah, kalau saat ini kan menurut saya ya, saya juga waktunya tidak terbatas, saya nggak bisa jelasin panjang lebar. Tapi nanti di tanggal 23 itu ada bukti-buktinya. Ya, nah sini aja. Gitu kan kita ada bukti-buktinya. Gitu. Terus bukti-buktinya nanti apa ya? Yang orang yang hadir itu Oh, bukan bukti bahwa bisnis ini berjalan. Kita kan apa adanya, kita nggak cerita yang muluk-muluk. Belum lagi testimoni produk. Begitu. Sekarang siapa yang sudah bertindak jujur? Nah, bukan bukti. kalau home sharing itu materi yang disampaikan masa ada impact segala.
bisa kan ya. MS ya, kalau home sharing cukup produk marketing plan gitu ya. Jual MS. Jual gitu kan MS. Pokoknya ibu ini dia yang kemarin ya. Iya. Nah ini jujur nih, cintanya ibu saya prospek. Oke, kira-kira bu ini peluang bukan? Ya peluang. Peluang, kira-kira peluang ibu siap nggak kerjasama dengan saya? Ya, siap dengan catatan nanti ada jaminan kan saya bisa menjalankan ini. Kalau jaminan kita nggak paham ya, karena ini tuh kalau misalnya ada teman saya sukses jualan nasi goreng, dia ngajak saya jualan, kan dia juga kan bisa jamin saya bisa sukses dia, kan sukses atau tidak kan di tangan kita ya. Nah, tapi tantangannya sederhana. Ya, nah ini yang dilakukan oleh orang sukses di Indonesia. Saya tak kenal orang. Nah, kira-kira seandainya ibu menjalankan ada kendala nggak? Kendalanya? Ya kendalanya karena saya nggak tahu apa-apa, jadi ini kan baru teori ya, belum praktek. Nah kendalanya nanti setelah praktek baru mungkin saya baru tahu kendalanya. Kira-kira kapan kita mau praktek? Asal juga butuh. Berarti kalau praktek saya harus gimana nih? Yang pertama kali saya lakukan? Pertama, Saya bikin daftar nama langsung. ditulis bu ya. Karena pengurus kode handphone kan kan nggak bisa bayangin. Pokoknya gini aja, orang yang paling gampang dihubungi itu. Biasanya di lapangan masalahnya. Dia udah mau, masalahnya apa? Masalahnya. Di lapangan biasanya ya saya belum, uangnya masih dibagi-bagi. Ini gratisnya ini gratisan dulu. Pelanggan ini ingin gratis dulu. Biasanya kadang gitu. Manis-mana ya enggak mana. Kalau nawarin bisnis sih jarang sih kayak gitu. Tapi kalau nawarkan bisnis ini dia masalahnya uang masih. Iya. Gitu ya. Jadi Kan modalnya sih cukup lumayan banyak ya. Kalau yang kita 450.000. enggak ambil ini, misalkan kita ambil diamond ya kan itu lumayan banyak ya. Nah ibu ambil diamond dulu tuh. Ibu yang 450.000 ada? Iya. Kalau Enggak, uang ada, tapi kan kebutuhannya juga maunya pos-posnya sudah ada. Ada. Saya jawabannya gitu Om. Biasanya oke. Sekarang gini, saya juga nggak minta uang itu sekarang, tapi saya hanya ingin bertanya begitu ya. Seandainya ibu ada uang, kira-kira ibu menjalankan bisnis ini bisa berjalan nggak? Seandainya ibu ada uang, jangan hanya uang, seandainya. Kira ini bisa berjalan nggak? Ini kadang ya jawabannya sering saya temui lagi. Saya ini sudah sibuk bu masalahnya. Saya sudah kerja di kantor, terus jam saya harus ada apa berhenti dan sebagainya. Biasanya mereka sudah punya aktivitas sendiri Om. Nah, justru itu kenapa saya menawarkan ini, karena konsep kita adalah membangun aset. Saya juga nggak ngerti ya. Kerja kita nggak tahu juga. Tapi kalau kita nggak sempatkan bangun aset, ya kita selamanya kan nggak punya aset. Nah, di sini konsep kita ini perannya di sini bu, ibu paruh waktu dia bisa. Karena ibu kan ada tim, jadi gini. Ya, ini kan Minagrip, ini perusahaan supply. Ini ada mereka program. Mereka program itu apa? Ini sekolah bisnisnya. Nah, kemudian ada tim bisnis itu. Tim bisnis itu apa? Klien saya ada lagi, nanti ada lagi. Nah, ini tim bisnis ini akan membantu ibu. Saya paham lah, ibu kan ibu rumah tangga yang sedang jualan gitu ya. Untuk jalan bisnis kan nggak ngerti, makanya kita ada sekolah bisnisnya. Dan ini akan membantu ibu nanti. Gitu, jadi jangan khawatir. Yang penting ibu mau untuk membangun aset di sini, nanti kita bantu. Ya, nanti tak kasih tahu deh, gampang kok ibu cuma dengerin aja. Atau ibu sambil dagang, kita kan ujung ya, online ya, ibu bisa lakukan kita. Kalau jawabannya, saya ini kerja, maunya di kantor udah pagi sampai sore, malam udah capek Pak. Jadi ya gimana mau bangun aset, tapi waktunya sudah capek bekerja. yang nggak masalah juga sih. Gini ya. Sebenarnya mau. Pasti capek. Saya paham. Saya juga dulu seperti itu. Saya kerja. Ya. Tapi kan
Ini sih pendapat saya dia boleh. Kita kerja kan ada batasan waktu, gitu ya. Sedangkan anak-anak itu masih berbiaya ketika kita sudah tidak bekerja. Kita kan nggak pernah tahu namanya bekerja. Kalau sekarang ya tadi ibu bilang kan belum cukup ya, itu ya. Nah, mengerjakan ini juga saya rasa kan butuh waktu lagi, butuh tambahan. Tapi ketika aset kita sudah berjalan, ya kan kita nggak perlu kerja lagi. Tapi kalau kita nggak mulai, ya kayak misalnya bangun kontrakan itu masih itu 500.000 ya, per bulan ya. Kalau kita punya 10 pintu berarti 5 juta untuk membangun 10 kontrakan itu. Luas tanah kurang lebih 300 meter. 300 meter kalau 10 pintu berarti 500 juta yang kita butuhkan untuk bangunan kok, belum tanahnya. Nah, artinya kita juga nggak tahu, masalahnya kan banyak juga, kadang WC mampet, kadang listrik gimana dan lain sebagainya. Nah, di sini ibu nggak perlu biaya seperti itu karena resikonya besar. Ini 450.000 yang saya yakin juga resikonya kecil karena ibu dapat produk yang hebat. Gitu. Nanti gini lah, dengan konsep ini dan dengan tim dari Mereka Program, ibu di waktu-waktu luang aja. Harus full ya. Nggak perlu, ibu nggak, karena sebenarnya konsep membangun aset ini lagi, ibu nggak perlu full time. Kalau artinya saya nggak bisa fokus, nggak apa-apa ya. Nggak bisa fokus di sini, tapi saya pengen mengerjakan di sini. Nggak masalah, yang penting konsepnya gini bu, kan fokus itu bukan berarti full time. Fokus itu kan sepenuh hati. Kan beda, kalau full time kan ya ibu kan kerja ya toh. Nah, itu nggak bisa ditinggalkan. Tapi kalau ibu sepenuh hati, minimal di waktu luang ibu, ya kan, daripada ketika ibu di rumah nonton TV, yang beritanya bikin emosi aja gitu. Nah, nggak ada salahnya kita online atau apa. Pokoknya menyenangkan gitu. Injakan ini yang membuat menyenangkan apa produknya bagus, ibu nggak akan rugi ngeluarin uang. Supaya ibu lebih yakin, kebetulan tanggal 23 yang lagi kita ada acara. Sebelum ibu mengeluarkan uang yang besar, ini saya ada tiket. Harga tiketnya berapa? Yang paling mendekati. MS 40.000. Ya paling murah 40.000. Makan sih. Kemarin saya bikin harus 25. Bukan di tempat ini, di mana kali kita. Di hotel Kartika 25. 25. 20, 25 masih bisa. Tiketnya 25 ya. Nah sebelum ibu ngeluarin duit 450, ini kebetulan saya punya 2 tiket. Satu tiketnya harganya juga 25.000. Ibu lihat dulu deh pertama. Ibu lihat, ibu pastikan. Ya, ini ada 2 tiket, ibu bersama pasangan. Ibu lihat ke sana. Ibu nggak perlu memutuskan hari ini. Ibu lihat dulu tanggal 23. Setelah itu ibu baru memutuskan. Kenapa? Diarahkan ke pertemuan. Kalau orang pusing di pertemuan, dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan memposting orang ke lebih ringan. Dia nggak perlu ngeluarin duit ini dulu, nggak penting. Yang penting dia beli Tiket pertemuan. Langsung kok ketemu langsung kok. ya tiket pertemuan. Loh, sekarang saya paham, semua bisa posting orang, gampang. Tapi membuat dia bergerak, kenapa? Karena dia pikir, loh, gue lah pintar bisa jelasin gini, lah saya. Tapi kalau dia posting di pertemuan, oh, berarti saya tinggal bawa ke sini doang. Iya. Bahkan dia ada pertemuan kayak gini, dia pasti nanya, tak bawa nih teman-teman saya. Ngajak orang ke pertemuan itu loh. Ya, kan saya closingnya begitu. Iya. Dari saya presentasi. Di pending dulu mau closing di situ jangan sekarang belum mulai dulu. Saya paham. Orang di Madiun ini karena kadang menggratiskan pertemuan. Orang yang pernah tapi kalau ibu udah ngeluarin 35.000, datang nggak bu? Datang. Nantinya kita bikin pertemuan
planningnya harus jauh-jauh hari. Ini ada Jual kertas ya? tiket ya. Dia diajak ngobrol lagi. Ngomong mana? Ini jenis itu presentasi. Ini presentasi. Ini closingnya kemana? PMS. Jadi MS ini harus dipresentasi dulu. Jangan orang langsung tarik ke MS, susah itu. Saya kalau di sini saya presentasi, kayak orang-orang yang dulu dia tak presentasi. Yang saya jual apa? Kan murah, 25.000 daripada dia 450.000 nggak mungkin langsung ngasih, apalagi nggak kenal. Nggak kenal masa dia mau langsung datang ke sini gitu. Kan saya presentasi dulu kayak tadi. Ini baru barang. Ini kan presentasi, ini presentasi kayak tadi. Saya closingnya apa? Tiga. Presentasi closing tiga, presentasi closing tiga. Begitu saya. MS pun closingnya apa? Tiket lagi. Kan lebih Iya, resikonya pun nggak tinggi. Kejadiannya orang menjalankan ini kenapa dia nggak berhasil? Karena ini closingnya bukan tiket, dia closingnya orang join dan jalan ini kenapa? dapat teman kan berarti dapat ilmu. Tidak. Dan ini dia yang belum kita kerjakan ya yang seperti Ya ini. salahnya mungkin Di seluruh Indonesia bu, salahnya yang punya ini manajer program doang yang kita bikin konsep ini. Kita nggak jalan closing dan kita nggak jalan enggak. Saya presentasi dulu, ya kan sampai detail kayak tadi. Pertanyaannya banyak kok. Nah gini aja bu. Saya juga nggak ngajak ibu gabung sekarang ya. Tapi saya punya 3 pertemuan dulu. Yang tadi tak ceritain. Terus saya cerita tadi. Tanggal 23 nanti di mana gitu ya. Ini kebetulan tiket saya tinggal 2. Nah, saya ngajak ibu deh. Ibu datang ke sini, ini harganya 25.000. Misalnya mungkin pertemuan di situ tertera 25 terus kita kasih harga 15.000 gitu. Ini nggak bisa 25 ya 25 itu. Kita profesional. Oh nggak usah. Kalau mau dijual ya harga 50. Ibu mau jual 25, apa? Ibu tulis tiketnya 50, jual 25. Tapi kalau harga 25 jual di bawah itu malah kesannya murahan ya. Kesannya kita Iya. melas, kan profesional. Gitu. Jadi ibu jalankan ini dulu, teknik ini. Udah melakukan tiket. Yang selama ini saya lihat one on one terus, one on one kita nggak sarankan. Kita sarankan BMS pertemuan. Kenapa? Karena kalau dia closing di pertemuan, dia akan melakukan hal sama, kan duplikasi. Soalnya saya sendiri kan belum melakukan hal ini, jadi saya sendiri belum bisa membuka mindset teman-teman bahwa pentingnya pertemuan seperti ini. Mereka memang masih jualan, fokusnya Ya, pasti lah, karena kan belum tahu konsep ini. Sekarang ini gimana ya? Ini konsep ini. Ya, Masa bisa itu aja, karena mindsetnya iya, kalau tadi kan oh iya, Pak Kawit langsung terbuka. Yang jaringan kita bukan jualan. Kalau jualan sampai sekembangnya, nggak bisa bu, nggak berkembang. Karena gini, presentasi seperti ini, kira-kira menurut ibu, bapak, yang tadi saya presentasi ya, kira-kira gimana? Bisa dibilang nggak? Gampang, membaca doang. Nggak perlu benar gitu loh. Tapi yang benar apa? Kita promosi ke pertemuan. Kalau orang di closing di pertemuan, maka dia akan melakukan hal yang sama. Hati-hati Pak, ini godaan banyak di jalan. sini. Karena ini lah, ini masa bisa slot dulu. Pokoknya penting pertanyaannya terjawab. Tuh, ayo. kalau yang saya tangkap gini, kita itu
intinya kalau secara individual itu closing itu sistem penguasaan sebuah ekspansi itu kurang kuat dibanding bisa dia itu proses tidak karena apa? Karena orang yang kita closing itu biasanya sudah punya kerja, sudah punya bisnis. Jadi kita ini melakukan sesuatu yang sudah punya lama punya komunitas di situ. Mendatangkan yang punya kualitas minimal sama dengan dia. Sehingga bisnis seperti itu. Jadi itu bukan closing karena kita, tapi closing dengan orang yang di atas kita. Itu akan istilahnya lebih kuat. Betul, kalau pertemuan ini kekuatan pertemuan itu pertama timbul tepuk tangan antusias ya kan, bukti kuat banget gitu loh. Dan dia nanya, oh saya sibuk, saya di mana kayak jangan bapak tinggal undang aja ke sini pak. Berarti cara ngundang Mbak itu intinya kita harus presentasi dulu, nggak bisa Tapi langsung jangan closing, mau closing dulu. Kenapa kalau dia closing? Dia closing Saya kan juga gini. berani kok ini sama Mas Adi Cahyo itu. Ketahuan ini kalau lihat perusahaan lain. Sekarang gini, kalau mau ke Surabaya mau lewat tol apa lewat jalan biasa? Kebetulan yang tadi tak ini ya tanggal 23 itu ada jalan tol di bisnis ini. Kan ibu mau cepat apa lambat? Mau cepat. Saya punya tiket tinggal 2 bu, lalu gitu ya 2 atau 3 dan kualitas. Ini tiketnya harganya 50.000 karena ibu udah gabung tak potong. Jangan sendiri ya, kan pengen cepet kan? Ajak keluarga ya, saudara atau teman, ajak aja beli tiketnya. Kira-kira mau beli tiket berapa? Tak harganya setengahnya. Kalau dia kasih, ajar aja. Iya. Sebenarnya kalau konsep HS-nya gimana? Kita HS dulu, presentasi bantuan atau bikin HS gitu? Kalau HS kan beda. Dengan HS mah itu ngundang ke rumah ibu. Kalau HS undang. Kalau undangnya mengundang ke HS ya? Ya di Metroquest kan ada HS contoh. gitu ya, gitu. Dari HS itu kan baru ke MS diarahkan gitu. Jadi ketika ibu presentasi HS, itu promosi MS terus, promosi terus. Sama sih sebenarnya, cuma lebih mudah di HS. Karena ibu sekali presentasi banyak orang. Gitu, meluangkan waktu sehari ini penuh HS. Yang enak itu dan ibu yang bikin HS di rumah dia. Ya, dia sudah dengerin metode. Dia dengerin, kalau udah siap, yuk kita bikin konser di rumah kami. Kadang gini, kayak yang datang banyak, tapi nggak ada edukasi, maunya datang ya asal datang aja nggak tahu ada apa gitu. Akhirnya jadi setengahnya gitu kayak kumpul gitu nggak fokus.